Terlibat kasus narkoba, aktor Dwi Sasono ditangkap polisi. Dwi Sasono ditangkap di rumahnya dengan barang bukti ganja seberat 16 gram. Siang tadi Polda Metro Jaya mengungkap kasus yang menjerat suami penyanyi Widi Mulia. Berdasarkan keterangan polisi, proses hukum yang menimpa Dwi Sasono masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut Badan Narkotika Nasional. Seperti inilah aksi saat ibu-ibu di Pulau Parumaan, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menolak tes swab. Petugas gabungan TNI dan Polri pun berupaya memberi pemahaman pentingnya tes swab guna mendeteksi penyebaran corona. Setelah petugas berhasil meredam amukan ibu-ibu ini, proses swab pun dapat dilaksanakan. Rangkaian tes swab ini adalah bagian dari persiapan menuju new normal. Karena tracking kita kontak erat, seluruhnya negatif, makanya kita simpulkan tidak ada transmisi lokal. Maka new normal bisa dilaksanakan. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, penyaluran bantuan langsung tunai diwarnai aksi protes. Sejumlah warga protes lantaran batal mendapat bantuan karena ada ketidakcocokan data nomor induk di KTP dan kartu keluarga. Minimnya informasi terkait kelengkapan berkas dan dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran pun membuat warga yang hadir kecewa dengan petugas. Gimana itu? Nah, itu mungkin ada dari data NIK-nya belum tervalidasi oleh dari Disduk ke Kementerian Sosial. Iya, tapi jadi ada misalkan NIK-nya namanya si A, tapi NIK-nya ada di daerah lain. Untuk penyaluran tahap pertama di Kelurahan Bale Endah terdapat sebanyak 706 keluarga penerima manfaat. Untuk mencegah penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah setempat akan menghentikan sementara bantuan bagi penerima yang memiliki ketidakcocokan nomor induk kependudukan. Tim Liputan iNews melaporkan. PSBB masih berlaku, kawasan Puncak Bogor macet. Jauh dari keluarga dan mengabdi untuk negara, Ksatria Dirgantara berjuang melawan corona. Gelombang unjuk rasa di Amerika Serikat meluas, 345 orang di New York ditangkap polisi. Selamat sore, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Kami awali iNews Sore dengan informasi sejumlah tempat wisata yang masih menerapkan PSBB diserbu warga. Lalu lintas di kawasan Bogor, Jawa Barat macet meski petugas telah menggelar penyekatan kendaraan berplat nomor Jakarta. Bersama saya Abraham Silaba. Dan saya Kutsia Firdausi, inilah iNews Sore selengkapnya. Pemirsa, kemacetan hingga 5 km terjadi di jalur Puncak Bogor, Jawa Barat. Pengendara yang tidak memiliki SIKM diminta untuk putar balik. Kemacetan panjang terjadi di dua arah menuju area wisata Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat Senin siang. Kendaraan arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya terjebak kemacetan. Kemacetan terjadi karena petugas menyekat beberapa titik untuk mencegah pengendara menuju area puncak. Penyekatan untuk mencegah terjadi kerumunan di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dari Jakarta kalau nggak ada surat SKIM ya. Ini diputar balik, Pak? Ya, diputar balik. Terus ini kemana ini nanti jalurnya? Jalurnya ya kalau dari Jakarta nggak bisa ke Puncak, balik lagi ke Jakarta, Pak. Dipulangkan ya? Ya kalau punya surat SKIM ya. Tak hanya roda 2 yang memadati jalur puncak, kendaraan roda 4 berplat nomor ibu kota juga menuju area wisata. Petugas meminta pengendara yang tidak memiliki SIKM untuk putar balik melalui jalur alternatif. Kami himbau bahwa tempat wisata yang ada di area puncak sampai saat ini masih ditutup.
Karena wilayah Bogor sesuai dengan peraturan gubernur ini kita masih PSBB, ya, sehingga diharapkan tidak ada masyarakat yang menuju ke tempat-tempat wisata. Penyekatan di jalur puncak mulai Senin pagi oleh petugas gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP. Mereka memeriksa dengan ketat setiap kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak. Meski hari libur, masyarakat diimbau tetap berada di rumah karena wilayah Bogor masih diberlakukan pembatasan sosial berskala besar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita bergabung dengan Wildan Hidayat untuk memperbarui informasi di kawasan Puncak, Jawa Barat. Selamat sore, Wildan. Ya, Wildan, kami melihat antrian panjang kendaraan terjadi di belakang Anda. Seberapa panjang kemacetan di sana, Wildan? Ya, selamat sore Uci dan juga Abraham. Pada sore hari ini terlihat kawasan wisata Puncak diguyur oleh hujan. Dan seperti terlihat di belakang saya, meski diguyur hujan, namun ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak sana masih terjadi. Dan seperti terlihat bahwa saat ini antrian kendaraan masih terjadi menuju arah puncak, Uci. Ya, Wildan, apa yang dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan? Ya, sampai saat ini karena cuaca di kawasan puncak mulai turun hujan, petugas mulai tidak memberlakukan lagi checkpoint atau pemeriksaan. Namun sebelumnya pada pagi hari tadi petugas telah melakukan checkpoint kepada masyarakat yang ingin menuju ke kawasan puncak. Abe. Apa yang menyebabkan antrean kendaraan ini? Apakah memang objek wisata di sekitar kawasan puncak sudah buka begitu sehingga wisatawan berbondong-bondong kemudian datang ke daerah puncak untuk berwisata? Ya, Uci, pada pagi hari tadi terlihat memang sejumlah wisatawan hanya ingin menikmati sejuknya pemandangan di pegunungan teh di kawasan puncak, Uci. Sudah seberapa panjang saat ini antrian kendaraannya, Wildan? Ya, seperti terlihat di belakang saya ini, antrian panjang kendaraan dimulai dari Simpang Gadok hingga Ciawi, yaitu sekitar 5-6 km, Uci. Apakah ada upaya kemudian dilakukan one way begitu untuk mengurai kemacetan dari petugas kepolisian? Ya, hari ini memang tidak ada upaya untuk penyekatan atau one way dari kawasan Jakarta menuju puncak. Namun kemarin sempat terjadi penutupan sementara untuk kawasan puncak. Namun karena ada kemacetan terlalu panjang, sehingga saat ini tidak ada lagi penutupan untuk kawasan puncak. Apakah ada upaya petugas untuk mengecek kesehatan setiap pengunjung yang tiba di sana? Ya, ada petugas hanya melakukan pengecekan plat nomor kendaraan Jakarta atau B. Dan pada saat pengecekan itu dilakukan apakah mereka memang ke puncak untuk berwisata atau memang untuk tugas. Namun jika mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas atau SIKM, mereka diminta putar balik di kawasan Gadok ini, Abe. Oke. Suhu tubuhnya dicek tidak? Tidak ada pengecekan suhu tubuh maupun pengecekan kendaraan lain, hanya diperiksa surat tugas saja atau SIKM, Abe. Oke. Baik, terima kasih Wildan Hidayat atas informasinya langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, objek wisata Pantai Carita dan Anyer, Pandeglang, Banten diserbu wisatawan. Mengantisipasi penyebaran corona, pengunjung yang berasal dari zona merah tidak diizinkan masuk tempat wisata. Meski pemerintah Pandeglang, Banten belum mengizinkan wisata pantai dibuka kembali pasca merebaknya virus corona, namun sejumlah lokasi wisata pantai sudah dipenuhi pengunjung. Salah satunya objek wisata Pasir Putih Pantai Carita di kawasan Pandeglang, Banten. Sebagian besar pengunjung mengabaikan protokol kesehatan dengan berkumpul di pantai. Sebelum memasuki lokasi pantai, setiap kendaraan pengunjung wajib melaksanakan pengecekan suhu tubuh, menggunakan masker hingga menjaga jarak antar pengunjung. Mereka kalau dari zona merah itu saya tolak sama sekali, bahkan di checkpoint aja tidak, saya langsung usir mereka keluar dari tempat wisata kami. Untuk mencegah penyebaran virus corona, pihak pengelola menerapkan aturan melarang wisatawan dari zona merah Jabodetabek memasuki wilayah wisata pantai. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ada ya.
Sejumlah lokasi wisata di Mandailing, Natal, Sumatera Utara diserbu pengunjung setelah dibuka kembali. Ironisnya banyak wisatawan yang tidak menggunakan masker dan tidak memperhatikan jaga jarak. Kondisi serupa juga terjadi di Pantai Pakis, Karawang, Jawa Barat. Lokasi wisata Sampuraga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini yang sejak pagi hingga sore hari diserbu ribuan pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Membludaknya pengunjung membuat mereka tidak memperdulikan protokol kesehatan dengan tidak menerapkan jaga jarak serta tidak menggunakan masker. Ironisnya, tidak ada pengelola lokasi wisata yang mengingatkan pengunjung untuk menjaga jarak. Pemerintah daerah setempat kembali membuka sejumlah lokasi wisata di Mandailing, Natal karena telah diberi kewenangan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk menerapkan tatanan normal yang baru atau new normal. Antusias pengunjung mendatangi sejumlah lokasi wisata di Mandailing, Natal membuat ruas jalan menuju lokasi wisata macet panjang. Kapolres Mandailing, Natal AKBP Horastua Silalahi mengatakan pihaknya akan bersiaga di setiap tempat keramaian untuk memastikan masyarakat mematuhi setiap protokol kesehatan. Wisata ini kan kadang tergantung masyarakatnya ya, dia ingin kemana, dia rasa itu indah ya dia berkumpul di situ. Ini tentunya kita menghimbau kepada masyarakat agar tetap berpedoman pada prinsip-prinsip protokol kesehatan. Tak hanya di Mandailing, Natal, pantai wisata Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat juga dipadati pengunjung. Para pengunjung memadati sepanjang bibir pantai Tanjung Pakis. Membludaknya pengunjung di masa pandemi ini karena tradisi warga untuk berwisata seminggu setelah Lebaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan menggelar pemeriksaan kendaraan yang mengarah ke Jakarta di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Pemeriksaan setiap kendaraan tersebut meliputi pengecekan identitas dan surat izin keluar masuk. Sejumlah kendaraan yang melintas dari arah Banten menuju Jakarta dilaksanakan pemeriksaan oleh petugas gabungan di gerbang tol Cikupa, Tangerang. Ratusan kendaraan diminta putar balik ke daerah asal karena melanggar aturan yang ditetapkan. Kepemilikan surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta menjadi salah satu syarat utama untuk bisa masuk ibu kota. Lalu bagaimana kondisi terkini di pos pemeriksaan sejumlah pintu masuk menuju ibu kota Jakarta? Sudah bersama kami Angelika Devagam di Tol Karawang, kilometer 47 Jawa Barat, dan juga Pangeran Negara di Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Terlebih dulu kita akan menuju ke Karawang. Angel, bagaimana kondisi terkini di pos pemeriksaan SIKM Tol Karawang? Ya, Bram dan Kuzia, pemeriksaan dalam operasi ketupat tahun 2020 ini masih terus dilakukan, khususnya di tempat saya mengabarkan pada saat ini, yaitu di kilometer 47 Tol Karawang, jalur mengarah ke Jakarta. Dari yang dilakukan petugas, jalur menuju ke Jakarta ini dibagi menjadi 3 lajur. Lajur paling kanan ini khusus kendaraan logistik, sehingga tidak ada pemeriksaan di situ. Sementara 2 lajur lainnya di tengah dan di kiri ini dikhususkan untuk pemeriksaan kendaraan yang tidak mengangkut keperluan logistik seperti kendaraan pribadi, elf ataupun bis. Dan dari pemeriksaan ini terdapat ada antrean kendaraan, namun tidak terlalu panjang, ini sekitar 150 meter menuju ke titik kilometer 47 atau titik pemeriksaan. Dan dari data yang kami peroleh dari pihak petugas, untuk kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan seperti tidak membawa SIKM ataupun identitas lainnya, ini ada 165 kendaraan pribadi dan 6 kendaraan elf serta ada 8 kendaraan bis. Kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan ini bisa keluar melalui pintu tol Karawang Barat, seperti itu Abraham dan Kuzia. Dan seperti yang diketahui juga bahwa SIKM ini diperlukan untuk warga agar bisa memasuki Jakarta, karena ini mengacu juga pada Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 yang mana tentang pembatasan keluar masuk DKI Jakarta dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Dan bagi warga di luar DKI yang ingin menuju ke Jakarta dapat memperoleh SIKM ini dengan mengakses website corona.jakarta.go.id. Ya, Abraham dan Lucia. Baik, dari Tol Karawang kita menuju ke Tol Cikupa, Tangerang, Banten. Pangeran Negara di sana, Pangeran, kondisi terkini di pos pemeriksaan SIKM Tol Cikupa seperti apa saat ini?
Uci, AB, pelanggaran demi pelanggaran memang masih saja terus terjadi di titik penyekatan arus balik gerbang tol Cikupa, Tangerang, Banten. Tercatat pada hari ini sudah ada 198 pelanggaran yang terjadi. Namun jika kita bandingkan dengan tingkat pelanggaran yang terjadi pada hari kemarin, bisa dikatakan tingkat pelanggaran yang terjadi pada hari ini cenderung menurun. Sebab pada hari kemarin pada pukul 8 hingga pukul 4 sore didapati jumlah pelanggaran mencapai 395 pelanggaran. Namun demikian, petugas gabungan memang masih terus melakukan pemeriksaan secara ketat bagi kendaraan yang melintas dari arah Banten menuju Jakarta. Pemeriksaan ini meliputi meminta kepada para pengendara untuk dapat menunjukkan identitas mereka, apakah memang identitas mereka ini adalah identitas yang berdomisili di DKI Jakarta, dan terutama apakah mereka sudah memiliki dan mengantongi surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta sebagaimana Pergub DKI Jakarta nomor 47 tahun 2020. Mayoritas para pelanggar memang belum memiliki surat izin keluar masuk wilayah DKI Jakarta, sehingga petugas gabungan pun meminta para pelanggar tersebut untuk memutar balik ke daerah asal. AB, Uci, sebagaimana yang telah disampaikan tadi bahwa Pergub nomor 47 tahun 2020 mewajibkan setiap kendaraan yang dari daerah untuk bisa masuk ke wilayah DKI Jakarta dituntut untuk dapat memiliki SIKM sebagai upaya Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengendalikan penyebaran COVID-19, dan masyarakat dapat mengaksesnya melalui situs corona.jakarta.go.id. Uci, AB. Baik, terima kasih Pangeran Negara dari Tol Cikupa. Kemudian sebelumnya ada Angelica DF Hagam di Tol Karawang, Jawa Barat. Libur hari lahir Pancasila, kawasan Gelora Bung Karno ramai dengan warga yang berolahraga. Petugas berjaga untuk memastikan tidak ada warga yang berkerumun serta tetap menggunakan masker. Mengisi libur, warga Jakarta memanfaatkan dengan berolahraga di kawasan Sudirman Tamrin hingga kawasan Gelora Bung Karno Senayan. Pemberlakuan PSBB tidak menghalangi warga untuk berolahraga di sekitar Gelora Bung Karno, Jakarta. Ada yang bersepeda maupun sekedar bersantai. Petugas berjaga di sejumlah titik untuk memastikan agar tidak ada warga yang berkerumun dan tetap menggunakan masker karena PSBB berlaku di Jakarta. Sebenarnya sih memang saya sering bersepeda setiap hari Minggu sih. Biasanya kan ada komunitas sepeda itu di sini kumpul sama teman-teman, ya silaturahmi gitu, Mbak. Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta dimanfaatkan warga untuk berolahraga sejak pagi hari. Menjelang siang hari, warga mulai meninggalkan area GBK untuk kembali ke rumah. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Guntur Zulnaldi, Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Terjerat kasus narkoba, artis Dwi Sasono ditangkap polisi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.